Shalom Pak Bu, untuk yang hadir di sini maupun di rumah, saya kerendahan hati saya sambut Bapak Ibu untuk tetap ada di channel di rumah dengan setia bersama saya, rekan-rekan Anda di sini. Kita berbeda tempat tetapi firman yang sama, didengarnya sama. Ya, saya berdoa supaya diaplikasikannya sama. Kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Pak Bu tidak langsung balik. Selamat datang ya, Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, ya jangan sungkan tulis saja di dalam form doa tersebut. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin sudah sering ke gereja tapi belum sempat jadikan Yesus sebagai Tuhan, khusus di ruang ini maupun di rumah, dan bagi Anda yang mungkin kali pertama untuk turn on di frekuensi ini, lalu mengikuti firman Tuhan, dan Tuhan menjamah hati Bapak Ibu, lalu mau ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan, lepas ibadah atau lepas khotbah saya akan berdoa untuk bimbing Bapak Ibu untuk terima Yesus. Tentu setelah itu Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri, harus dibimbing. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kami, hubungi alamat yang tertera di monitor Anda. Tapi saya sarankan hubungi gereja setempat dimanapun Anda berada. Karena penting kita harus bertumbuh pada tempat yang betul, yang bisa membimbing kita di dalam pertumbuhan sirama dengan frekuensinya Allah, dan tentu bisa jadi berkat. Baik. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang seri khotbah saya. Ini masih bulan Oktober ya, tanggal 31. Besok baru tanggal 1. Jadi seri khotbah ini tidak selesai sampai tanggal 31 saja sih sebenarnya, masih berlanjut sampai akhir bulan. Akhir tahun maksud saya. Nggak lama lagi ya, tak terasa kita akan memasuki tahun 2002. Perasaan kita baru menyelesaikan 2020, masuk 2001 dengan semangat 2001, walaupun masih tanda tanya gitu ya, tapi kita sudah mau selesai. Nah, kita masuk 2002, apa yang akan terjadi? Yang pasti Tuhan selalu menyertai kita. Saya tidak terlalu banyak mau berbuat untuk tahun 2022, tapi hanya satu saya mau pastikan, apapun boleh terjadi, yang pasti Yesus beserta Anda dan saya. Tidak ada amin, tidak apa-apa. Pagi tadi saya mengulangi firman yang saya sampaikan minggu lalu, masih ingat? Pengalaman energi firman Allah. Mengapa? Kalau Bapak Ibu adik-adik saya di sini mau di rumah mengikuti minggu lalu, pasti juga harus ada kolerasi 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu itu adalah energi pertumbuhan dan berbuah. Dan di situ jelas ditekankan bahwa untuk kita bertumbuh perlu menanam. Untuk berbuah, ya, untuk bertumbuh kan Tuhan yang berikan pertumbuhan, ya. Tapi untuk bertumbuh kita perlu menanam. Tapi untuk berbuah kita perlu menyiram. Penekanannya apa? Penekanannya adalah firman Tuhan. Karena kita bicara konteksnya adalah firman Tuhan. Saya tidak menilai macam-macam, tapi saya cuma mau pastikan aja gini. Saya punya keyakinan. Walaupun mungkin sebagian tidak seperti apa yang saya yakini. Tapi saya punya keyakinan bahwa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya pimpin, ya, sekian banyak yang ada maupun yang ada di sini maupun di rumah, itu semuanya cinta firman Tuhan. Ada amin? Tidak ada amin, nggak apa-apa. Tapi saya punya keyakinan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan itu bukanlah suatu tulisan yang sepintas lalu. Kalau kita memahami firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu dituliskan di dalam Alkitab. Terkadang oleh karena faktor benda yang kita punya, kebiasaan kita menghargai sebuah benda, akibatnya karena benda berjalan waktu, lunturnya penghargaan kita pada benda itu otomatis.
terhadap isinya pun kita luntur. Bisa dimengerti nggak? Firman Tuhan itu sebenarnya asal muasalnya bukan di tulisan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Difirmankannya terbentuklah langit dan bumi. Maka langit dan bumi bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk langit dan bumi kita nggak pernah bosan ya, karena mau tidak mau kita selalu diberkati terang bulan ya, bukan martabak ya, matahari ya bisa memberikan radiasi vitamin D umpamanya ya. Dan kita tidak pernah, tapi kadang-kala juga kita bisa menjadi apa? Bisa menjadi a priori dengan matahari, khususnya ibu-ibu sih sebenarnya. Tapi juga enggak pas lah kalau saya mau ngomong begini ya, maaf ya ibu-ibu ya. Nyatanya ya ibu-ibu suka dengan matahari juga, apalagi bulan-bulan begini nih kan, mataharinya pada kudus-kudus gitu loh, sale-sale semua. Ya tapi ada gitu banyak orang takut dengan dia, ya pakai payung dan sebagainya. Tapi padahal itu sedang memancarkan apa? Merefleksikan firman Tuhan. Oke, saya tidak mau lama-lama di sini. Tapi saya hanya mau ketika Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia. Tuhan menjadikan manusia. Kata menjadikannya itu disebut Yehi ya. Saya baru kemarin diajarin sebenarnya kata Yehi. Artinya apa? Dijadikan serupa ya, serupa. Jadi Shedemet. Shedemet itu serupa, shell itu sel ya. Jadi kata serupa dengan kami itu adalah selnya manusia itu lain kali aku mau share ini. Saya belajar kemarin dengan seorang guru dan saya diajarin luar biasa ini. Oke. Nah, ketika manusia itu setelah dijadikan peta gambar, yaitu genetikanya serupa dengan Allah, kemudian Tuhan taruhkan firman-Nya ya di hati kalau kita tahu. Nah, minggu lalu kita membaca di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke 14-15. Firman yang ditulis di dalam hati, dia nggak diam. Bapak Ibu, adik-adik saya di sini mau dibawa, nggak diam. Alkitab kata apa? Firman itu bersuara di ayat 15 ya, bukan 14 ya. Karena 14 itu berbicara orang yang nggak punya firman menerima. Tetapi di 15-nya firman yang tertulis di dalam hati, Anda baca, mungkin Anda lupa, tapi dia bersuara. Gunanya apa? Kata bersuara itu namanya energi atau kita sebut energik. Nah, lebih spesifik lagi disebut generator. Kata generator itu dia menggerai seluruh sel tubuh kita berenergik. Nah, itu disebut apa? Disebut sikap dan perilaku. Nah, kita akan ketemu orang yang senyum, baik hati, murah hati gitu loh ya. Sebenarnya Anda melihat dia, itu Tuhan sedang bekerja. Karena kita akan menjadi orang yang cukup cukup respon dengan orang seperti itu baru umpamanya baru ketemu dengan Papto, senyumnya, kebaikannya. Jadi kita luar biasa. Mungkin kita diajari bukan Suprapto tapi firman Allah. Oke toh? Betul enggak? Tapi lama kelamaan Supraptonya yang namanya manusia kan? Manusia itu kita bilang aku hidup bukan aku sendiri yang hidup. Berarti apa? Ada dua pribadi loh. Pribadi Kristus dan pribadi Suprapto. Sekali waktu pribadi kemanusiaannya bekerja. Mungkin capek, mungkin macam-macam. Lalu tampilannya kurang nyaman. Oke? Nah, karena kurang nyaman kan mempengaruhi hubungan relasi. Akibat dari itu penghargaan kita kepada firman yang bekerja di dalam dirinya kurang. Kalau kita sudah mempersepsikan, itu hanya persepsi. Belum tentu iya loh. Firman itu nggak akan pergi. Kita bilang kalau firman sudah ditanam, dia nggak akan mati. Karena firman kok. Kalau firman saja bisa mati, gimana?
dia nggak akan pernah mati dan dia nggak akan pernah pergi. Tapi kok tidak bereaksi karena persepsi kita. Akibat persepsinya yang keliru, maka kita tidak menerima namanya apa? Berkat dari dia. Paham ya? Padahal Tuhan sedang pakai itu alat untuk memberikan sebuah, katakanlah memberi inspirasi, membentuk kita supaya bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Itu orang. Katakan Suprapto. Tapi karena kita sudah mulai keliru persepsinya, nggak menghargai Supraptonya, akibatnya firman Tuhan juga nggak kita menghargai. Padahal firman Tuhan itu sedang bekerja membentuk saya menjadi serupa dengan Tuhan lewat Suprapto. Itu nggak akan terjadi. Kenapa? Saya udah mempersepsi keliru. Karena persepsi yang keliru, masuklah paham baru. Nah, ini bahaya nih. Masuk paham baru, ketika kita diserongkan oleh pemahaman kita yang keliru, maka pasti akan masuk yang lain. Nah, masuk yang lain kalau dia sudah berkuasa, kita akan menjadi orang apa? Orang yang tidak mempunyai pembentuk yang permanen. Dibentuk sana, dibentuk sini. Jadi apa? Kalau di kampung saya dulu kalau anak lahir tanpa orang tua, tanpa bapak disebut anak apa? Alkitab yang anak yang diombang-ambing. Kalau di kampung namanya anak gampang. Pernah dengar kata anak gampang? Ya, anak gampang itu ya berarti tidak ada yang bina. Bahasa Tiup apa? Cap ceng kia. Ya toh? Nah, kan gampang gitu loh ya. Cap ceng kia itu apa? Enggak punya siapa? Cengnya tuh banyak gitu loh. Tumbuhnya liar gitu loh. Saya perhatikan kalimat demi kalimat. Kayaknya kekristenan akhir-akhir ini punya kemiripan seperti itu tuh. Oke? Nah, dasar itulah Tuhan bicara sama kami para hamba Tuhan untuk mengembalikan ya citra diri Tuhan di dalam kita. Oke. Nah, itulah sebabnya pagi tadi saya katakan bahwa untuk memahami menabur itu kita dengan kata kita mengimajinasikan lalu berkomunikasi. Nah, malam ini saya punya sharing topiknya itu. Baca dulu. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ada beberapa ayat. 1 Samuel pasal ketiga, ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Serta berkatanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli. Saya kan potong ya, jadi bahasanya narasinya kayak nggak gitu nyambung, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidurlah. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saya berusaha loh baca tanpa kacamata. Walaupun hurufnya lompat-lompat. Tapi saya selesai. Nggak salah ya? Oke, nggak apa-apa. Artinya saya sudah mulai lulus tanpa pakai kacamata. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari pembacaan ini, saya mengambil satu ayat dari ayat yang ke-8. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat pertama, ini kisah sebagaimana Samuel yang masih muda diserahkan oleh ibunya ke Bait Allah di bawah pewalihan bimbingan Imam Eli. Nah, Alkitab katakan saat waktu dia masih muda tinggalnya di Bait Allah, dan disitulah di mana Allah hadir
dan selalu berbicara kepada orang yang bisa meresponinya. Lalu kata lainnya apa yang saya maksudkan? Bahwa Allah senantiasa ingin berbicara kepada kita. Maka topik hari ini adalah berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan Allah. Bilang, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Coba kita lihat karakter Tuhan. Di Taman Eden sebenarnya Tuhan tidak usah manggil. Di Taman Eden itu hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah hubungan kebatinan. Dekat. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apapun alasannya Alkitab katakan mati dan itu akan terjadi mati hubungan. Maka Allah perlu memanggil. Sifat hakiki Allah itu ingin selalu berbincang-bincang. Ngapain ya? Karena bincangnya Tuhan kepada kita, responnya kita kepada bincang Dia, itu merupakan energi kehidupan. Bisa mengerti? Itulah sebabnya Yesus berkata, manusia itu hidup tidak hanya sekedar roti loh. Tapi kita lebih suka roti, walaupun tidak semua roti. Ya, tetapi kalau namanya yang bisa datangkan roti semua suka. Apa itu? Uang, chen. Terkadang-kadang, chen itu lebih tinggi daripada Tuhan. Saya tadi sepintas lalu saya bilang sama Prapto, kalau orang nggak punya duit tidak kukuai. Kalau dia udah punya duit, ya kukuai lah. Ya kan? Coba kalau sakit nggak punya duit, Tuhan yang dicari. Ya kan nggak punya duit kan? Coba kalau punya duit, Singapura dicari. Ya sekarang nggak bisa ke Singapura, ya toh. Tapi bisa online tuh dokternya. Obatnya dikirim gitu loh. Ya karena Anda punya duit. Salah nggak sih seperti itu? Saya tidak bicara soal salah atau benar. Tapi saya berbicara soal siapa yang menjadi Tuhan kita. Tapi kalau Tuhan itu menjadi fokus kita, kalau Tuhan ingin kita berobat ke Singapura, kenapa? Nggak ada salahnya juga kok. Tetapi yang terutama adalah ke Tuhan terlebih dahulu. Mungkin Anda berkata, saya udah ke Tuhan kok. Itu pertanyaan saya, apa Tuhan suka kamu ke Singapura? Iya, nah mari diuji dulu, iya atau karena uang kamu gitu loh. Ya, kalau umpama ya nggak punya duit, doa gimana? Nggak ke Singapura kan? Karena nggak punya duit, nggak ada channelnya, nggak ada aksesnya gitu loh untuk sana. Nah, karena itulah saya katakan bahwa Tuhan itu ingin selalu berkomunikasi. Tujuannya Tuhan supaya apa? Kita hidup serupa dengan Dia. Ya, keserupaan seseorang disebabkan karena relasi. Ingat. Tanpa relasi kita tidak bisa membentuk jati diri kita. Sejatinya kita ini akan menjadi apa? Orang yang gampang katanya apa? Karena kita tidak memiliki komunikasi yang baik. Ya. Persoalan kehidupan itu semua persoalan komunikasi. Bila mana seseorang komunikasi dengan Allahnya sudah keliru, dipastikan komunikasi kebatinannya juga keliru. Akibat ya komunikasi dan sosialnya amburadul. Itulah sebabnya APS yang Tuhan pernah berikan pada saya. Pertama komunikasi ke atas. Mengapa kita perlu komunikasi? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah komunikatif. Selalu hadir. Di mana? Enggak ada batasan. Di sini ada. Ada. Dia selalu berbicara pada kita. Kita mau enggak berbicara sama dia? Nah, untuk kita dapat berbicara sama dia, ada beberapa syaratnya tentu. Kenapa kita nggak suka bicara sama dia? Coba sekali-kali Anda punya handphone, Anda peragakan Anda sedang komunikasi dengan seorang yang Anda kenal, tapi padahal tuh nggak ada nyambungnya. Anda cuma gaya aja, halo apa kabar? Iya tuh pesanan gua belum dikirim ya. Tapi nggak ada tuh, berapa lama Anda bisa bertahan bergaya begitu? Nggak nyaman dah. Coba ya yang diketemukan walaupun lah nggak orang hebat-hebat banget, tapi dia bisa ngerayu Anda. Tadi aku lihat kamu udah mandi ganteng banget. Di mana kamu lihat? Lu langsung tuh semuanya berdiri ya. Iya, aku cuma lihat aja aromanya kecium lu. Waduh, pakai parfum apa? Enggak sih, parfum murahan dari Italia aja. Nah, karena komunikasinya jalan. Nah, berapa banyak orang jatuh itu karena apa? Komunikasi. Orang Teochew bilang apa? Itu tak
Bahasanya itu loh, dibisikin kayak ular gitu. Kamu itu cantik loh. Suaminya nggak pernah muji. Kevin, tiap hari ya. 3 kali sehari kalau perlu. Ya, masalahnya bukan Kevin, bukan ya. Masalahnya kalau suaminya nggak pernah muji istrinya, lalu yang muji bosnya di kantor karena dia kerja kan. Dia bilang, ih hari ini tampil beda loh ya. Ya semalam dikasih uang jajan sama suaminya. Enggak, jangankan jajan, tidurnya aja mengsong kiri, mengsong kanan. Mulai tuh, ya kan? Nanti siang makan siang sama-sama ya. Bisa jadi loh, karena komunikasinya oke banget gitu loh. Nah sebenarnya komunikasi dengan Allah, Allah sedang mau mengimpartasikan ilahinya kepada kita. Kalau kita seringkali beriada dengan dia, beriada ya, nanya Penny ya, Penny muka ketemu muka, lama-lama wajah kita mirip dia. Karena akan terjadi namanya apa? Bukan manipulasi, terjadi transformasi, bukan transformasi, transfusi. Ya, transfusi ada energi yang masuk ke dalam memori pikiran kita, menstimulasi sel kita. Lama-lama gaya kita, mungkin kita nggak bergaya, tapi memang ada energi menarik gitu loh. Keilahian Allah ada. Kenapa? Karena keilahian Allah itu memang membutuhkan benda, membutuhkan media. Lah bayangkan aja tulang Elisa aja bisa jadi berkat kok, apalagi kita yang hidup begini loh. Halo? Kalau kita memang benar hubungan baik sama Tuhan, orang liwat aja rasa diberkati. Benar ya? Terus kok aku lihat nggak diberkati? Ya bergantung hati kamu juga lagi kan. Siap atau tidak menerima berkat. Saya ingat ada seorang jemaat, dia dianiaya lah ya. Dia dibully sama dia punya paman, lalu diusir. Akhirnya karena dia punya teman, kenalin dia ke tempat kita. Ya, ketemu saya masih berdoa lah waktu itu, dia di luar tunggu. Tapi ruang saya dengan ruang tamu itu kan nggak jauh. Dan dia nangis terus di luar. Waktu saya keluar, mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Bapak. Loh kenapa kamu nangis? Saya duduk sini kayak duduk di surga. Seperti duduk di surga. Kenapa? Rasa damai sekali. Kenapa? Karena saya di kamar sedang berdoa, sedang menyembah Tuhan. Apakah saya menyembah Tuhan lalu radiasi Tuhan ke sana? Enggak. Energi yang dari saya itu memancar. Berapa kuat pancaran yang dikeluarkan dari hati saya bergantung bagaimana kedekatan saya dengan Tuhan. Itu penting. Ya, saya punya anak 3 waktu itu, David, Elvan, dan Elsie. Belum ada Yusak, masih kecil-kecil. Tanya anak-anak saya, memang saya mendisiplin mereka, bukan saya mementor mereka. Doa, baca firman tidak pernah saya. Kalau mereka nggak mau baca Alkitab, saya bilang kamu nggak mau sekolah. Baca Alkitab, ikut saya berdoa dulu pagi. Kalau yang gede seperti kayak Elvan sama David, itu udah biasa ikut saya doa pagi keliling. Tanya aja mereka, itu baru sekolah. Tapi mungkin karena kebiasaan seperti itu kadang-kadang juga mengganggu loh ya, ganggu mental kan. Kok kayak seperti itu. Nah, waktu saya lagi menyembah Tuhan, ini kejadiannya ya. Saya lagi menyembah Tuhan, saya nggak minta, kamu duduk sini satu mata, enggak. Hanya saya nikmati aja. Datang anak saya, satu persatu peluk saya. Nangis mereka, minta ampun sama saya. Papa, saya sudah salah sama Papa. Termasuk Nya juga dari dapur dia masuk kumpul. Nggak ada alkohol. Apa yang narik dia? Energi. Nah, ini yang mendorong saya untuk berbicara sama kita. Hari-hari ini kita udah letih lesu lelah dengan berita-berita yang menakutkan. Kalau hubungan kita sama Tuhan sudah amsyong. Hubungan kita di kehidupan sosial hancur. Kenapa? Disebabkan karena Alkitab bilang, Samuel walaupun
Ya, walaupun dia nggak respon pada mulanya. Tapi Tuhan datang nggak? Datang. Walaupun sebagian kita, tanda kutip, nggak terlalu meresponi. Ya, dengan khotbah ya aja. Ke gereja ya mungkin karena ikut-ikutan. Ini hanya contoh aja ya. Tapi dengar ya, Tuhan selalu datang bicara sama kita. Tuhan selalu. Mungkin saat Anda lagi makan, mungkin Anda sedang tidur, dengan berbagai cara pasti Tuhan akan datang. Tapi kenapa tidak? Ya seperti Samuel. Tuhan ngomong sama dia yang pertama apa? Dikatakan di ayat ke-7, karena dia belum mengenal Tuhan. Apa sebabnya? Karena firman Tuhan belum dinyatakan. Maksudnya apa? Belum diajarkan. Pak, Bu, jiwa kita ini loh pusat untuk komunikasinya. Akal budi kan? Alkitab katakan, ku taruh firmanku pada akal budimu. Jadi Tuhan berbicara melalui apa? Melalui akal budi turun ke hati. Fong, dari mana datangnya cinta? Ayo, dari kaki naik ke kepala. Gitu? Bukan. Dari mana? Saya cari yang belum bersuami. Siapa nama kamu? Era. Era kapan? Era kini. Bukan era lalu ya. Dari mana datangnya cinta? Tuh tahu dia. Itu secara jasmani. Tapi secara rohani? Dari akal budi turun ke hati. Udah baca ayat kan? Ibrani pasal 8-10. Ku taruh firmanku, akal budi. Itu artinya Tuhan sedang goda kamu. Tuhan sedang goda kita. Tapi ketika kita melihat dia, kita kenal Tuhan sedang goda saya. Walaupun kadang-kadang memang gak enak gitu loh. Tapi Tuhan akan bersuara hati kita. Rasanya apa? Tuhan gak datang kepada kita itu kayak koboi gitu. Kalau kayak babe kan kadang-kadang kayak koboi gitu ya. Mengerikan juga ya. Ya namanya manusia lah ya. Tapi kalau Tuhan datang apa? Kalimat pertama dia akan datang kepada Kevin. Damai sejahtera. Dia gak ngomong. Ya dekat aja rasanya udah damai. Tuhan kalau dekat kita rasa damai, kita gak bisa berdiri loh. Rasanya tuh aduh lemes. Saya ingat kok Tuhan selalu datang saya lemes sekali. Karena itu perlu mengenal Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita kenal Tuhan? Jawabannya pasti sudah. Oke, nggak apa-apa. Kita uji aja, ya kan? Mau ke Jakarta aja kita perlu tes, ya kan? PCR namanya. Baru boleh berangkat. Ya Pak ya. Nah, menguji kita kenal Tuhan tidaknya ya dengan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Oh ini ya, ntar. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. 4, pasal 4. Kita mulai dari 19 dulu. Di sini apa yang bilang? Yang 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita tuh. Kita enggak bisa berdalih loh ya. Kalau kita mengenal Allah, berarti apa? Karena Allah mengasihi kita. Allah datang damai. Senang. Menandai kita punya kemiripan dengan Allah karena hubungan toh. Lalu ayat 20-nya, ayo 20 apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Apa ayo berikutnya? Dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Tahu apa kata Alkitab? Dusta sama dengan dosa. Hukuman dosa apa? Hidup kekal. Bukan. Mati, maut. Berapa banyak di antara kita yang gabang aku kenal Allah, tapi nggak bisa berdamai dengan sesamanya. Sedangkan Alkitab dari berapa minggu lalu ya, waktu Tuhan menghembuskan nafas, ya nafasku, nafasmu ya, tadi lagunya bagus ya. Nafasku adalah milik
Gimana lagu saya tidak tahu. Pokoknya nafas itu adalah Tuhan lah itu ya. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan buat kita. Lalu Tuhan beri apa? Rohnya kepada kita. Suruh ngapain? Jikalau engkau ingin dunia ini berubah, ayo, di situ bahasa apa? Apa yang kau ampuni maka akan hapus. Jikalau kau mengatakan berdosa, akan tetap berdosa. Maka itulah kita ini diberikan urapan, duniamu adalah mulutmu. Mulutmu dari pikiranmu. Pikirkan dunia ini bukan oleh keadaan, pikirkan dunia ini oleh karena janji Tuhan, perkatakan. Nah itulah yang katakan kita bisa berdamai. Tapi kadang kita bilang anak Allah, kita kutukin kehidupan ini. Kita kutukin semuanya. Amsyong, sial tahun ini. Karena pandemi. Enggak. Pandemi buat orang yang punya mata iman, bagus. Tapi buat Anda yang suka ngutukin, pasti sial. Apalagi ini orang Tionghoa nih, orang Teochew nih ya. Kadang-kadang orang Pontianak. Watoy dia isi suesani lo. Cek gue tuh suesani lo. Lalu kalau tiap minggu ketemu di gereja, berapa kali? 1 minggu 1 kali, 1 bulan. Bulan ini 5 kali, 5 kali sani kali 5. Puasi lo. Pernah dengar gak sih ngomong begitu? Soalnya ada satu orang, dia bilang, gue kalau ketemu Pak Tony itu ya, suesani, tahu itu ya, cak naisim dah. Gue nangis loh. Gue tuh gimana cak lo kayak sim? Gue tuh mau nyembuhin kamu, memang sakit gitu loh. Paham ya? Ada orang seperti itu. Lalu sembunyikan diri. Oke, yang pertama apa? Mengenal. Membuktikan Anda dan saya mengenal Tuhan, kita punya kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Karena kita bisa mengasihi sesama kita. Jujur aja, Alkitab katakan sesama kita enggak ada yang menyenangkan kita selamanya. Pasti sekali waktu nyakiti kita. Tetapi nggak apa-apa, itu dinamika. Jangan karena nggak enak kita punya, apalagi udah punya duit. Kalau nggak punya duit gampang memang. Nggak akan kemana-mana. Ya nggak punya duit kok. Nanti saya cengok. Saya cengok. Coba kalau dia punya duit. Dia bilang emangnya lu aja bisa, gue juga bisa. Dia bilang, itu dia. Ya, memang kadang-kala perlu juga dihabisin dulu gitu. Ya saya nggak doa seperti itu, tapi ini firman Tuhan katakan. Yang kedua pengalaman. Ya di ayat 8 B-nya. B-nya bilang apa? Ketika mendengar suara Tuhan yang keluar adalah pengetahuan dia. Betul nggak? Coba di tadi ya. Apa itu? Ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Bayangin loh. Ia pun bangun, bagus, respon. Dia tahu ada suara. Itu suara batin sebenarnya. Lalu pergi mendapatkan siapa? Eli. Eli ini pengalaman. Karena Eli banyak ngomong sama dia. Kedekatannya sama Eli. Saya memberikan Anda untuk melihat. Ya. Serta katanya, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tuh, Eli. Lalu yang ketiga kalinya Eli baru. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan loh yang memanggil anak itu. Jadi maksudnya apa? Ketika Tuhan kadang-kadang ngomong sama kita, enggak terdengar suara Tuhan, tapi lebih firm dengan pengetahuan kita. Padahal ada banyak hal Tuhan bicara sama kita, tapi kita kurang paham karena kita banyak pengalaman dunia. Pengalaman dunia enggak salah. Tetapi pengalaman dunia kalau kita tidak bisa memanage-nya, pengalaman dunia bisa bawa kita jauh dari Tuhan. Contoh, di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Coba kita lihat, Yohanes pasal 11 ayat 8. Ada satu peristiwa murid Tuhan itu waktu Tuhan ngomong sama dia. Nah, kita coba mungkin 7-nya dulu ya, 7-nya ya. Ayat 7-nya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Tuhan lo yang ngomong lo ya, betul gak?
Firman toh berarti suara. Lalu apa kata muridnya? Dia 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, guru tuh ya, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih mau? Masih maukah engkau kembali ke sana? Itu kan pengalaman. Jadi kadang-kadang pengalaman masa lalu kalau tidak dimatikan, tidak dilepaskan, ini bisa mengganggu hubungan kita kepada kebenaran. Tuhan akan selalu berbicara sama kita, tapi kita punya pengetahuan yang luar biasa. Nonton video, dengar sana, dengar cerita sana, sini, gak salah semua itu. Tapi kalau kita nggak bisa manage, tapi kita akan kehilangan momentum Tuhan bicara sama kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu ada ayat 10. Ayat 10 berkata apa? Tetapi jikalau seseorang, bukan, tadi 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10-nya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Nah ini mantap nih. Samuel apa? Dia panggil Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Yang pertama mengenal. Yang kedua singkirkan pengalaman lama lu. Pengalaman buruk kamu. Pengalaman yang menyakitkan. Ya, saya punya pengalaman ini. Sebelum ini saya coba ya. Saya punya pengalaman ya, teman satu kampung itu. Dia sangat jahat sama saya. Terus saya juga jahat sama dia. Dia jahat, saya jahat. Saling jahat-jahatan. Jadi kami punya jadi musuh berbuyutan di kampung. Kalau lihat aja gak enak banget. Terus pemahaman saya apa? Ini orang jahat toh. Betul gak? Mojung. Tiap kali saya ketemu dia, saya beranggap apa? Ini orang jahat. Tapi waktu saya kena paku, gak ada orang yang nolong saya. Siapa yang nolong? Orang jahat itu. Dia datang. Karena tetangga kan, dia dengar saya teriak-teriak nangis, dia datang bawa sepeda, bawa saya ke kota. Nah kemarin jahat, tapi hari ini apa? Nggak jahat. Kalau kita terus mempersepsikan seseorang selalu jahat, kita nggak pernah ngalami momentum berkat toh. Ini orang kemarin jahat banget. Maka itu saya bilang sama teman-teman saya para pendeta, saya nggak tertarik dengan pengalaman masa lalu kamu. Ini orang loh Pak Tony, jahat loh, ini begini loh, itu begini. Saya gak tertarik. Yang saya tertarik, kamu punya tujuan masa depan gak? Kamu punya visi gak? Nah kalau kamu punya visi, mari visi ini saya akan dorong kamu. Intinya itu, kalau kamu punya tujuan ke depan, masa lalu siapa sih yang bagus? Kita semua gak ada yang bagus loh. Ya kan? Maka saya tidak terlalu tertarik dengan masa lalu kamu. Nyak digosok-gosokin sama orang. Masa lalu itu tuh orang Jakarta itu loh. Itu anak muda itu loh. Penipu, sakit TBC. Itu semua negatif semua. Nyak bilang itu masa lalu. Tapi masa kininya gantengnya luar biasa. Gantengnya buat dia lupa masa lalu saya. Bukan ganteng dia, ganteng saya. Nah dia tahu ini ada masa depan. Walaupun enggak punya apa-apa. Rumahnya masih di Koi Town. Tahu enggak? Masih di pundak katanya rumahnya. Sakit enggak lo digituin? Ya, hei cowok-cowok, kalau kamu digituin, ya, untung ya gituin saya bukan istri saya. Kalau dia gituin saya, enggak jadi saya tuh. Yang gituin saya keluarga dia. Lu mau? Lu punya rumah di sini. Rumah tuh di sini katanya. Sakit enggak? Sakit. Sakitnya hati ini. Tapi buat istri saya, dia punya visi. Ini emas, bukan batu. Kalau batu akik hanya satu masa mahal, sekarang jadi batu cor. Tapi emas dibuang ke serokan aja, tetap masih apa? Berharga. Itulah anak Allah yang berkomunikasi dengan Allahnya. Pastikan Pak Bu Anda yang hadir di sini hari ini. Saya tidak tahu lah pergumulan Anda apa. Pendeta bisa bicara, tapi pendeta tidak bisa jamin.
Tapi yang bisa jamin kita adalah firman Allah. Saya hanya berkata satu hal. Imajinasi, komunikasi. Tangkap suara Tuhan, afirmasikan dalam hidupmu. Terus afirmasikan, maka catat. Setiap Tuhan bicara apa, catat aja. Kamu ubah nasib kamu, ubah kehidupan kamu. Catat semua. Sudah Anda catat semuanya itu, Anda syukuri sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Bilang sama diri kamu, saya sudah. Bukan akan. Sudah apa? Sudah sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kamu sehat, dan saya sudah sehat. Walaupun kankernya makin merajalela. Saya sudah sehat, jangan bilang sembuh. Kalau sembuh berarti masih sakit. Kalau sehat berarti sudah sembuh itu. Ya, ingat. Saya kaya, jangan bilang akan kaya. Ya. Saya kaya, berarti udah gak miskin gitu loh. Gitu ngomongnya ya. Supaya terjadilah dalam pembentukan sel-sel kayanya. Anda lagi duduk aja tuh nanti kekayaan datang sendiri. Gitu loh ya. Ketimpa kaya namanya. Kok begitu, Be? Ya dulu tahun 2002 saya ngomongin terus tuh. Banyak jemaat yang ngomongin. Ya, ada yang sekarang udah kaya, dia nggak mau percaya lagi. Bilang kalau nggak percaya nanti kembali naik motor lagi loh. Ya dulu naik sepeda, naik motor, naik macam-macam. Sekarang naik mobil, tukar mobil, rumah tukar rumah lagi. Saya bilang, kenapa dulu kamu percaya? Maka sekarang ayo katakan lagi supaya mempengaruhi lebih banyak orang sukses. Gak usah kamu takut teologi kemakmuran. Ya orang yang ngomong kemakmuran itu suka dia nggak makmur aja baru dia ngomong gitu. Coba ya udah sini makmur, dia juga diem sebenarnya. Ya apa ya? Ya muka-mukanya tuh, muka-muka bahagia semua itu. Muka-muka bukan calon diberkati, muka-muka yang sudah diberkati Tuhan. Tinggal keluarkan aja. Mari panggil berdiri.